Kalau ada apa-apa takut berdoa. Orang tua sakit berkelahi berdoa, lihat ya. Tapi pernahkah kita menjelaskan bahwa Tuhan itu punya 3 jawaban doa? Ya? Tidak? Tunggu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat Paskah untuk kita semua. Kita akan bersama, tadi sudah dibacakan sepertinya ya. Tapi kita tidak masalah kita membuka lagi dari Injil Yohanes tadi ya. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Tisu. Yohanes 11 ayat 20 sampai 27 tadi kita sudah dengar pembacaannya. Tapi saya mau membacakan satu ayat lagi dari ayatnya yang keempat. Nanti akan menjadi perenungan dari salah satu bagian khotbah saya. Ayat 4 mengatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Demikian firman Tuhan, berbagai setiap kita membaca dan tentu belajar melakukan firman itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar selama beberapa minggu yang lalu gitu ya. Saya ingat sekali saya lihat di YouTube-nya dari GKKA juga gitu ya. Ada 7 perkataan Yesus tentang akulah, betul ya. Kita sudah belajar, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Pertama dikatakan dia adalah roti hidup. Kalau kita bisa dikatakan percaya kepada dia, kita mendapatkan kehidupan kekal itu. Yang kedua, Yesus terang dunia. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dia datang sebagai terang untuk menerangi kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Kristus, kita pun menjadi anak-anak di dalam terang. Yang ketiga dikatakan akulah pintu gitu ya. Akulah pintu bagaimana Yesus sebagai jalan untuk kita mengalami kasih karunia Allah, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dengan percaya kepada dia. Kemudian yang keempat, akulah gembala yang baik. Jadi di situ dikatakan gembala yang baik yang memberikan gitu ya. Nyawanya bagi domba-dombanya. Memberikan hidupnya. Hari Kamis, hari Jumat kita sudah diajak mengingat cinta kasih Allah bagi kita. Sebagai bentuk dia adalah gembala yang baik. Yang kelima yang akan menjadi pembahasan kita hari ini gitu ya. Jadi sebetulnya yang 6 dan 7 itu agak setelah nomor 5. Tetapi mungkin ini kan dipaskan untuk Paskah. Sehingga kita lihat yang kelima akulah kebangkitan dan hidup gitu ya. Yang sudah dibahas 2 minggu yang lalu adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi gak ada jalan lain. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6. Aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian Yesus juga berkata akulah pokok anggur. Pada waktu kita ingin berbuah di dalam Tuhan, melekatlah dengan pokok anggur itu. Gak mungkin orang bisa berbuah kalau dia tidak dekat dengan Allah. Kan gitu ya, tidak dekat dengan Yesus, kita gak akan bisa berbuah. Dan hari ini pembahasan kita secara khusus di poin yang kelima tadi, akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan gitu ya, jikalau betul-betul ya. Oke. Hal apa yang paling menakutkan dalam hidup? Saya melakukan survei kecil-kecilan. Banyak jawaban, tapi minimal ada 4 ini yang paling maksudnya banyak jawabannya 4 ini yang paling banyak. 1, takut kehilangan. Ya. Jadi kalau sudah ada anggota keluarga yang sakit, dia akan berpikir, gimana nih kalau dia meninggal, misalnya gitu ya. Rasa takut kehilangan. Apakah kehilangan itu betul-betul karena dia meninggal atau dia akan pergi jauh? Nih, poin 1, takut kehilangan. Yang kedua, takut sakit. Katanya gimana kalau tiba-tiba pergi ke rumah sakit terus langsung divonis umurmu tinggal 3 bulan misalnya gitu ya. Atau kamu sakit kanker atau sakit-sakit yang lain dah ya pokoknya ya. Tapi dibilang takut sakit. Ada juga orang takut miskin ya. Walaupun saya selalu berpikir sebetulnya orang miskin mungkin gak ada kali ya. Yang ada orang malas kali ya. Selagi kita masih mau berjuang dan berjuang kok rasanya Tuhan gak mungkin tinggal diam. Tidak memberikan kita kecukupan. Kecukupan ya, kecukupan untuk kebutuhan, bukan kecukupan untuk keinginan ya. Kalau keinginan itu kan bonus Tuhan saja. Yang keempat ini paling banyak.
Di kalangan anak muda gitu ya. Di kalangan orang-orang usia, termasuk ya Bapak Ibu ya, orang mungkin usiawan. Saya selalu berpikir, oh udah 60-70 mungkin akan jauh lebih berani untuk berkata, nggak apa-apa mau mati hari ini atau besok gitu ya. Tetapi ternyata cukup banyak juga yang berkata takut untuk mati. Makanya saya tulis di situ, jawaban kematian itu jawaban favorit. Karena semua kalangan ada. Kalangan anak-anak bilang iya takut mati. Kalangan remaja takut mati. Kalangan pemuda takut mati. Dewasa takut mati. Bahkan kadang-kadang selalu berpikir gini ya. Oke nanti Tuhan saya punya anak dulu. Pernah gak dengar cerita itu Bapak Ibu? Setelah punya anak, Tuhan anakku nikah dulu. Kalau mau mati itu loh, jangan mati dulu gitu ya. Sudah anaknya nikah, Tuhan punya cucu dulu, bener gak? Nanti udah gitu, Tuhan cucuku nikah dulu gitu ya. Punya cicit ya. Memang natur manusia kita ini adalah tidak pernah puas terhadap apapun. Tapi balik lagi memang ada ketakutan. Terus saya buat pertanyaan kedua. Kenapa kamu takut terhadap poin yang kamu pilih itu? Jadi kalau dia bilang mati itu adalah takut. Kenapa kamu takut mati? Jawabannya adalah karena banyak orang yang tidak tahu yang terjadi setelah kematian. Pak Ibu saya selalu mengatakan gitu ya. Kalau ada para mahasiswa bertanya, Bu Ida agama apa yang paling benar? Kalau agama paling baik semua agama baik. Tapi saya percaya kalau ngomong soal kebenaran, kalau agama semua agama benar, maka kebenaran agama relatif, tidak mutlak. Kalau tidak mutlak gimana kita percaya? Terus dikatakan ke dia, kalau begitu Bu, yang mana agama paling benar? Salah satu jawaban yang saya bahas adalah agama yang di dalamnya ada penjelasan dengan jelas dan tuntas kehidupan setelah kematian. Karena apa? Itu yang tidak terjawab dengan beragam ilmu yang ada. Mau S1, S2, S3, profesor. Siapapun dengan segala kecanggihan ilmu yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki. Kita nggak akan bisa menemukan soal kematian, kehidupan setelah kematian. Kecuali dari kacamata agama yang ada. Agama A menjelaskan, oh oke, ada proses reinkarnasi. Ada yang percaya, oh mesti percaya kepada Tuhannya sebagai ini ya, sebagai Allah mungkin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita tahu dengan beragam agama itu. Tapi di sini juga dikatakan dalam konsep kekristenan. Bagaimana kita tidak takut dengan kematian. Kita sudah ngebahas Kamis dan Jumat hanya melalui ketika kita percaya kepada Kristus. Namun persoalannya memang susah ya, karena orang selalu berpikir bagaimana aku nih kayak aku gak yakin jadinya misalnya gitu ya. Jadi sehingga dia ngerasa aduh kalau mati aku mau kemana, ada ketakutan yang luar biasa. Beda kalau kita tahu, benar gak? Kalau kita tahu kalau kita dipanggil Tuhan hari ini kita tahu OTW-nya ke surga, apa yang kita takutkan? Yang takut biasanya keluarga yang ditinggalkan. Kalau kita mah langsung aja kan kita tahu ketemu Tuhan gitu ya. Kita dengar nyanyinya ada suatu tempat, tak ada air mata, tak ada awan gelap, tak ada kesusahan, bersama dia di surga. Tapi ketika dibilang oke nih mau ke surga, Tuhan tunggu dulu kan gitu ya. Tunggu segala sesuatu beres dulu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memahami dengan benar perkataan Tuhan Yesus. Aku adalah kebangkitan dan hidup, menolong kita untuk tidak takut menghadapi apapun termasuk kematian. Kalau kita punya pemahaman yang benar bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, gak ada kekhawatiran di dalam diri kita, gak ada ketakutan dalam diri kita. Mau hari ini, mau besok, mau kapan saja. Ketika Tuhan bilang, hei udah Ida lu gua panggil. Kita akan berkata, siap Tuhan, kapan saja. Asal kita paham, dengan kata lain bisa menjawab ini. Bisa menjawab kalau sesudah mati kita akan kemana. Maka gitu ya, makanya tadi saya bilang. Makanya dengan memahami ini kita akan bisa menjawab yang tadi dalam konsep kekristenan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, belajar dari Yohanes 11 gitu ya. 11 sampai ayatnya yang ke-44 ya. Paketan gitu ya. Tapi tadi kita baca ayatnya yang tadi ayat 20 sampai 27. Situasi yang terjadi adalah, nih Bapak Ibu saya mengajak kita ya. Kita bayangin Lazarus, Maria, Marta gitu ya. Terus tahu nih situasi itu bahwa oh Lazarus sakit. Kan sering kali ya Bapak Ibu kalau ada persoalan, ada masalah datang kepada Yesus, benar ya.
Jadi kebayang nih ya, dia lapor. Dia ngomong ke Tuhan. Gitu ya, Tuhan ini orang saudara apa murid yang kau kasih atau saudara yang kau kasihi. Seorang yang kau kasih itu sakit. Terus dikatakan lagi lanjutannya. Sudah itu kan kalau memang misalnya ya kayak kita ya para hamba Tuhan. Ada jemaat sakit kan buru-buru datang ngunjungin kan ya. Didoakan dulu gitu ya. Supaya tidak ada penyesalan di akhir cerita kehidupan. Kan gitu kan ya. Supaya kita datang doakan soal endingnya apa ya gak ngurus lah ya. Itu kan urusan Tuhan. Tapi kita datang kepada dia. Tapi di sini dikatakan Tuhan Yesus dianggap telat oleh si Marta sama si Maria. Kenapa? Karena waktu Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari meninggal. Bapak Ibu kenapa sampai ke 4 hari? Harusnya kan udah meninggal hari pertama. Kenapa Yesus gak langsung sih datang ke Lazarus? Karena ada suatu pemahaman pada saat itu. Kalau orang itu meninggal dalam 3 hari itu rohnya masih di situ tuh. Masih kayak mungkin kali apa ya, oh bisa masuk lagi kali gitu ya. Pokoknya 3 hari masih gentayangan di situ. Sehingga memastikan nih Lazarus benar-benar meninggal nih. Makanya Yesus buat di situ 4 hari. Melebihi suatu pemahaman pada saat itu. Kalau 3 hari bisa jadi belum tentu dia sungguh-sungguh sudah mati. Bapak Ibu tahu yang istilah kita saat ini mati suri? Tahu kan ya? Tiba-tiba mati, tiba-tiba hidup gitu ya. Kita oh dia mati terus hidup lagi gitu ya. Mati suri istilahnya gitu ya. Nah kemudian kita lihat Bapak Ibu ya. Waktu Tuhan Yesus datang setelah mati, Marta Maria responnya sama kalimat-kalimatnya. Ketika dia berkata, sekiranya engkau ada di sini. Bapak Ibu coba perhatikan kalimat ini. Ketika kita menghadapi suatu pergumulan dan Tuhan tidak menjawab pergumulan itu. Kita doakan orang sakit meninggal. Mungkin kita yang sebagai keluarga bisa berpikir, Tuhan ini ada gak sih? Benar gak Bapak Ibu? Karena konsep kita tentang kehadiran Tuhan, tentang keberadaan Tuhan, kalau Tuhan menjawab semua yang kita mau. Makanya kita suka mendengar kesaksian, misalnya pada waktu itu gak ada makanan. Saya dengar satu kesaksian misionaris, gak ada makanan yang didapatnya. Terus mulai ya waktu saya dengar kesaksian itu saya berpikir gini, paling nanti berdoa tiba-tiba ting tong kan gitu ya. Dan kita akan happy kan dengan kesaksian kayak gitu. Kita akan tepuk tangan, praise the Lord. Tapi waktu saya dengar cerita tidak. Misionaris ini aja istrinya 2 anaknya makan cuma ada air putih di meja. Terus misionaris berkata terima kasih Tuhan untuk air putih ini amin. Terus mereka mulai minum. Sudah itu mereka pergi ke kamar masing-masing tidur. Saya nungguin kok gak ada ya tingtongnya. Sama seperti yang panti asuhan kalau kita pernah dengar kesaksiannya. Satu panti gak dapat makanan tiba-tiba tingtong muncul 1 goni beras. Bayangan saya, nanti pasti tiba-tiba nih di depan orang ada yang bawa pizza kali ya. Atau ada yang bawa ayam goreng gitu ya. Enggak. Sampai pagi kata si misionaris. Enggak ada satupun yang datang membawa makanan. Terus saya pikir gini, kesaksiannya di mana? Kan gitu kan ya. Terus dia berkata, enggak ada yang bawa makanan sampai pagi hari. Namun tidak seorang pun dari anak atau istri atau saya yang terbangun. Pada waktu sampai pagi itu gak ada satu orang pun dari kami yang terbangun karena lapar. Makan untuk kenyang kan? Apakah Tuhan sanggup tanpa makan kita kenyang? Bapak Ibu yang saya ingin katakan adalah dia gak gini kan pagi-pagi mana sih Tuhan? Gak ada makanan. Kau bilang kau pelihara, burung dipelihara, bunga bakung dihiasi. Masa sekarang saya seorang misionaris, kau tidak utus orang memberikan makanan. Kenapa? Kita suka mengatur Tuhan. Kita suka mengatur kreativitas Tuhan dalam menolong kita. Kita lupa Tuhan itu jauh lebih kreatif di dalam menolong kita daripada diri kita sendiri. Oleh karena itulah di sini katakan sekiranya engkau ada di sini gitu ya. Suatu mungkin saya mencoba ya Bapak Ibu yuk sama-sama ya. Kita merasakan sedikit perasaan yang dialami oleh Marta Maria. Kita sedikit berempati dengan mereka berdua. Dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang kenapa setelah saya dekat dengan Tuhan. Setelah percaya Tuhan. Kok pergumulan semakin banyak. Terus mana ayatnya yang berkata dekat dengan Tuhan aman-aman saja. Nggak ada. Makanya saya nggak pernah tuh mau ya bilang kayak ayo kalau percaya Tuhan harus kamu betul-betul kayak nggak akan ada masalah. Nggak ada ayatnya. Itu tapi saya bisa memahami, udah dekat dengan Tuhan,
Berharap kehadiran Tuhan Yesus. Dinyatakan udah meninggal nih si Lazarus. Kok belum datang ya guru kita? Kok belum datang Yesusnya? Lo katanya dekat dengan mereka. Akhir dari kedekatan itu ternyata kehilangan Lazarus. Bapak Ibu, seorang mahasiswa saya waktu saya masih ngajar dia. Dia cerita waktu pandemi. Bu Ida doakan, papa saya kena COVID. Ya nak, kita doa. Terus kita berdoa. Terus dia berkata, Bu Ida, papa saya dipanggil oleh Tuhan. Langsung saya pikir, aduh. Dan mama saya masuk rumah sakit lagi. Dengan COVID. Gak sampai dari dalam satu waktu 2-3 bulan. Papa dan mama meninggal karena COVID. Tapi pada waktu saya bilang nanti kalau kamu pas ke kampus, saya pengen ngomong sama kamu. Saya pengen berdoa untuk kamu. Saya pengen kamu mau cerita apa, kamu ingin mengungkapkan kekecewaanmu, kemarahanmu, kesedihanmu. Boleh. Kamu mau ditemani, saya akan temani kamu sampai kamu bisa bangkit kembali. Terus dia datang dan dia bertemu dengan saya. Apa kalimatnya? Saya berpikir mungkin dia akan bilang, Bu kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini. Itu kalimat banyak orang kan ketika lagi bergumul. Mempertanyakan Tuhan ya. Kadang-kadang apakah karya salib tidak cukup menyatakan kehadiran Tuhan. Sehingga dengan pergumulan hidup kita dengan mudah berkata Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Terus saya ngomong kepada dia, ya nak gimana? Dia lihat gini, dia memang sedih. Tapi dia berkata apa? Bu Ida, papa dan mamaku sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu artinya Tuhan sendiri yang akan menjadi orang tua saya selanjutnya. Apakah dia sekolah teologi? Apakah dia seorang calon hamba Tuhan yang mungkin mau diproses? Atau mungkin dia sudah menjadi seorang pendeta yang luar biasa? Hanya seorang remaja. Tapi dia bisa melihat dari kacamata Tuhan. Sehingga dia bisa berkata, oke Bu Ida, papa dan mama saya dipanggil oleh Tuhan. Berarti Tuhan yang akan menggantikannya. Tapi karena saya pikir, nih jangan-jangan nih dia mencoba merohanikan kan gitu kan ya. Tapi nak kalau kamu sedih gak apa-apa nak, nangis aja. Terus dia bilang, sudah nangis Bu Ida beberapa hari yang lalu. Saya sudah keluarkan, saya sudah sempat juga Tuhan kalau boleh, saya sudah meminta saat sakit. Sampai waktu sakit itu ketika saya lihat papa dan mama itu di akhir itu menderita. Saya cuma bisa bilang Tuhan kalau mau Tuhan panggil, panggillah. Kalau memang itu yang terbaik bagi Tuhan. Nah jadi saya membayangkan adalah ya gak semua orang, benar kan Bapak Ibu ya, saya rasa gak semua. Kecuali orang-orang yang betul-betul dia memahami dengan benar. Tentang kalaupun dia papa mamanya dipanggil Tuhan. Dia tahu dengan jelas papa dan mamanya itu akan kembali kepada Tuhan. Nah di sini sama sebetulnya Marta itu kan waktu datengin Yesus kan dibilang, ya aku tahu bahwa dia akan dibangkitkan. Jadi dengan kata lain, iya tapi tetap saya sedih. Kan gak berarti karena dia akan tuh nanti pada akhir zaman dibangkitkan. Nah sekarang ini adalah saya kehilangan sebuah kesedihan, kekecewaan dan kemarahan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin dari kecil kita sudah punya suatu konsep memahami Tuhan yang salah. Contoh, dari kecil anak sekolah minggu diajarin kan ya, kalau ada apa-apa berdoa, betul? Benar gak? Gak tahu ya guru sekolah minggu siapa di sini gitu ya. Kalau ada apa-apa takut berdoa, orang tua sakit berkelahi berdoa, lihat ya. Tapi pernahkah kita menjelaskan bahwa Tuhan itu punya 3 jawaban doa? Ya, tidak, tunggu. Yang kita ajarkan adalah lebih ke arah kalau kamu berdoa ada solusi. Kita lupa menjelaskan solusi itu tidak selalu yes, tidak selalu iya. Solusi itu bisa nanti, solusi itu bisa ya udah nggak dikasih, nggak diberikan. Tapi sejauh mana kita percaya bahwa Tuhan mau iya ataupun tidak ataupun tunggu, semua jawaban itu tidak mungkin tidak untuk yang terbaik bagi kita. Nah itu imannya yang susah. Gimana kita bilang yang terbaik kalau orang tua kita dipanggil Tuhan? Gimana kita bilang yang terbaik? Beberapa 1 minggu yang lalu, mungkin 10 hari ya, kurang lebih 1-2 minggu yang lalu. Kami satu keluarga lagi bersedih. Tiba-tiba kakak ipar saya sakit ya lehernya. Terus diperiksa ke Malaka, ternyata hasilnya adalah kanker. Nah pada waktu dengar itu saya cuma bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan pengen menyembuhkan bisa gak? Gampang.
Sembuh-sembuh kok. Persoalannya adalah saya nggak tahu nih proses apa yang lagi Tuhan akan lakukan bagi dia dan bagi kami dalam keluarga. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, oleh karena itulah gitu ya. Kita bisa pahami natur manusia kita bisa marah. Natur manusia kita bisa kecewa. Natur manusia kita bisa mengalami kesedihan. Tapi mari sama-sama kita belajar gitu ya. Tuhan Yesus pada waktu hadir bertemu dengan Marta dan Maria gitu ya. Tuhan Yesus hadir dengan menyatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Walaupun pada waktu itu mungkin langsung direspon ya. Iya Tuhan, aku tahu. Tapi kan nanti, nggak sekarang gitu ya. Nah kita lihat di sini, kita belajar maknanya apa. Pertama adalah Bapak Ibu, makna dari akulah, pernyataan Yesus aku adalah kebangkitan dan hidup. Memiliki makna Yesus adalah Allah yang berkuasa, berdaulat atas hidup dan mati manusia. Banyak kan sekarang ini orang bilang, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Yesus adalah Allah. Ini salah satu bukti, dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasa. Dia adalah pemilik hidup kita. Makanya dikatakan di sini, nanti kalau kita lihat gitu ya, bagaimana dengan luar biasa Yesus bisa bangkitkan Lazarus. Oke, betul dia akan nanti waktu dia datang kembali yang kedua kali, itu kan pengharapan kita. Tapi sejauh mana di sini kita ngelihat bahwa Yesus itu punya kuasa untuk memberikan hidup mati seseorang. Sebetulnya sebelum peristiwa ini di dalam bagian lain kan ada juga kan anak muda di Nain ya, juga dibangkitkan kan oleh Tuhan Yesus. Dan itu benar-benar kayak bangunin orang tidur gak sih? Bangunlah, sama kan? Lazarus juga, silakan kamu keluar dari situ. Bapak Ibu saya ngebayangkan bahwa di situ begitu banyak orang. Kalau Bapak Ibu baca semua rangkaian sampai ayat yang seterusnya setelah ayat 44. Kita lihat di situ sebenarnya menyaksikan tuh gak 1-2 orang. Bayangin sudah di dalam gitu ya. Terus tiba-tiba gitu ya terbuka dan dia bisa, Lazarus itu betul-betul dibangkitkan oleh Tuhan. Sebetulnya kan di situ udah jelas, orang-orang sudah langsung lihat, wow, ini bukan hal lagi yang istilahnya kayak itu yang ngomong muridnya. Kan kalau misalnya ya yang ngomong murid kan bisa dibilang nih, muridnya kali bohong, muridnya membesar-besarkan. Tapi ini orang banyak itu bisa melihat bagaimana kuasa Yesus yang adalah Allah itu yang berdaulat atas hidup dan mati manusia. Nah kemudian Bapak Ibu kita lihat di sini selanjutnya adalah Yesus itu adalah sumber kehidupan. Dan kalau kita ngelihat ada 3 kematian, betul ya? 1 mati jasmani, kita kayak sekarang misalnya kalau ada orang meninggal ya. Nah itu dia mati jasmani. Yang kedua kematian rohani. Kalau kita belum di dalam Kristus, itu ya. Kematian jasmani menurut saya itu semua kita akan alami. Mau sekaya apa kita mau makan minum yang barangkali bagus, vitaminnya bagus. Makanan kita semua untuk umur panjang gitu misalnya ya. Mau kita umur 90 tahun, 100 tahun. Akhir dari kehidupan di dunia ini kematian jasmani. Ada yang mau berkata bahwa saya tidak akan mau mati? Atau saya gak mungkin mati? Gak ada. Ya, dan itu sudah ditentukan, diatur oleh Tuhan. Kita gak bisa tahu paketnya kapan. Mau besok, mau lusa, 30 tahun, 40 tahun, 11 tahun, 2 tahun belum lahir. Kalau Tuhan sudah bilang waktunya, sudah waktunya aku panggil. Ya sudah kita dipanggil gitu ya. Kematian jasmani. Gak ada satu orang pun yang bisa menolaknya. Kematian jasmani menurut saya itu ya gak apa-apa karena semua kita akan ke situ. Yang cukup bagi saya yang perlu kita betul-betul pikirkan adalah gimana kalau kita mengalami kematian rohani. Kematian rohani kan kita tahu nih, kita kan manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya manusia harus berada dalam murka Allah. Manusia harus yang bisa dibilang di sini kita terpisah. Kita nggak lagi hidup di dalam kehidupan kekal, kita harus binasa. Kematian rohani yang menyebabkan nanti endingnya kalau dia nggak percaya Yesus, kematian kekal di neraka. Bapak Ibu yang saya paling sedih atau bingung kalau saya disuruh khotbah untuk orang meninggal, tapi semua orang tahu dia belum di dalam Kristus. Ayo mengkhotbah apa itu? Kan kalau kita tahu ya tante ini sudah percaya Tuhan Yesus, dia sudah bersama Yesus, happy kan ya kita yang mengkhotbahkan ya. Tapi kalau kita tahu nih, waduh dari si A cerita, keluarga cerita, ini belum terima Yesus gitu ya.
Ya walaupun sih kan kita berkhotbah kan gak untuk yang meninggal ya Bapak Ibu ya. Kita kan khotbah untuk yang keluarga yang berduka kan. Dan menurut saya penghiburan bagi keluarga yang berduka apa? Kalau dia tahu kan, nih anakku, saudaraku, kakakku, orang tuaku, mertuaku, menantuku akan kemana? Kalau dia tahu akan ke surga, kita enak kan, maksud saya enak khotbahnya gitu loh. Tapi kalau udah dibilang, waduh ya sudah ngomongnya yang umum-umum. Kalau kita percaya Yesus, saya gak nyinggung yang meninggal biasanya. Ngeri ya nanti yang meninggal terus dia bilang enggak nih gue belum percaya. Kata dia tiba-tiba bangun ya enggak ya. Nah Bapak Ibu itulah sebabnya di sini kita mesti lihat bahwa 3 kematian ini semua telah diselesaikan oleh Yesus. Dibereskan ya. Dibereskan oleh Yesus, di sini kita lanjut lagi gitu ya. Kematian kekal itu terselesaikan saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias. Karena pada waktu kita percaya kepada Yesus, Yohanes 3:16 berkata, maka kita yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita suka, kita sering dengar khotbah ini kan Bapak Ibu. Kita tahu Yohanes 3:16. Mengingatkan kita Yohanes 14:6 yang sudah kita baca, yang mungkin sudah dikhotbahkan beberapa waktu yang lalu. Oh ya Yesus jalan. Persoalannya adalah kita memang perlu betul-betul memahami gitu ya. Sejauh mana kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh, itu kan poinnya adalah percaya kepada Kristus. Oleh karena itulah Bapak Ibu, saya mengajak kita mencoba mengaplikasikannya dengan 3 hal. Pertama adalah yuk kita lakukan evaluasi diri. Saya gak berani bilang Bapak Ibu ya. Tapi saya cuma merasa bahwa waktu saya satu kali di sebuah gereja diminta. Bu Ida, penginjil Ida khotbah ya? Iya. Temanya penginjil Ida lagi bergumul tentang apa? Jadi dia suruh saya menentukan tema. Dalam hati saya aduh ya agak stres kadang-kadang kami hamba Tuhan kalau gak dikasih tema ya. Karena kan gak tahu kebutuhan jemaat. Tapi pada waktu dia ngomong itu apa yang langsung saya pikirkan? Yang langsung saya pikirkan adalah banyak sekali gereja kita berpikir untuk misi keluar. Pergi mengutus para misionaris. Berpikir menginjili ke ujung bumi sana misalnya. Tetapi kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab untuk juga memastikan seluruh anggota keluarga kita apakah dia sudah percaya kepada Kristus atau tidak. Itu bagian yang saya ngomong juga waktu di Jumat Agung. Terus saya berkata kepada dia, oke, temanya adalah lihatlah ke dalam. Jadi saya mengajak seluruh jemaat pada waktu itu untuk memastikan anakmu, saudaramu, mertuamu, menantumu, orang tuamu, om dan tantemu, memastikan mereka semua sudah di dalam Kristus atau tidak. Supaya apa? Supaya kita tahu, kan kita sudah punya pemahaman kan Bapak Ibu. Kita sudah punya pemahaman bahwa iya ya ini kita perlu nih. Kita perlu memberitahukan kepada orang lain. Karena mereka semua membutuhkan Kristus. Nah saya selalu berpikir adalah misal nih, ini bermisal-misalan lagi Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu tiba-tiba sakit ya. Misalnya ya, misalnya nanti jangan ya. Saya bilang Bapak nanti takut ya. Bu Lydia sakit misalnya. Gak apa-apa ya Bu Lydia? Contoh maksudnya. Misalnya Bu Lydia sakit Bapak Ibu. Pada waktu Bu Lydia sakit, dia butuh darah. Di seluruh GKKA sedunia gak ada darah yang cocok sama Bu Lydia. Terus saya datang, darah saya cocok Bu Lid. Jadi akhirnya saya sumbangkan darah saya. Bu Lydia gak jadi mati ya. Gak jadi meninggal ya. Kalau dibilang mati nanti, aduh kok kasar gitu ya. Padahal kita pengakuan iman rasuli, mati kan ya gak meninggal ya. Oke Bu Lydia, akhirnya Bu Lydia atau Bapak Ibu bisa bayangin masing-masing Bapak Ibu dah. Gak ada yang bisa menolong. Tiba-tiba saya datang memberikan darah saya. Bapak Ibu yang harusnya mati kata dokter, jadi hidup karena darah saya. Permisi tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu TD, apa TD? Tahu diri ya? Kan katanya anak muda ada 2 tipe manusia, GTD dan TD. GTD enggak tahu diri, yang TD adalah tahu diri. Saya menganggap tahu diri semua ada ya. Kalau Bapak Ibu dan saya, ini kan saya udah baik nih, saya kasih darah, terus nggak jadi mati. Apa yang akan dilakukan Bu kepada saya? Terima kasih toh Bu. Terima kasih. Ya lumayan lah ya. Apalagi kira-kira Bu? Memberikan sesuatu kan Bu ya. Terus Ibu bisa nggak akhirnya Ibu cerita kepada banyak orang bahwa Ibu nggak jadi mati karena saya? Betul nggak?
Wah itu penginjil Ida tuh loh ya. Aku tuh harusnya mati. Gak jadi mati gara-gara dia kan gitu kan ya. Seluruh orang di Makassar, nama saya terkenal dah ya. Wah ada yang namanya penginjil Ida sudah membuat satu orang tidak jadi mati kan. Bapak Ibu yang saya ingin katakan adalah karena kita merasakan, karena Bapak Ibu merasakan saya harusnya tidak mati secara ilmu kedokteran. Gara-gara diselamatkan oleh darahnya saya gak jadi. Diceritakan kan kepada banyak orang. Permisi tanya Bapak Ibu, setelah dapat darah saya gak jadi mati, suatu waktu mati gak? Mati. Kalau untuk yang cuma memberikan darah yang membuat Bapak Ibu hidup 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang. Bapak Ibu cerita kemana-mana. Kenapa untuk pribadi yang sudah memberikan darahnya dalam kekekalan kita yang tidak ada durasi waktu, kita gak mati-matian menceritakannya. Ya, itu evaluasi pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mengaplikasikannya. Kepercayaan pada Allah tidak berarti hidup tanpa pergumulan. Itu mesti kita pegang Bapak Ibu. Gak berarti hidup tanpa masalah. Tadi saya sebutkan ya 11 ayat 4. Kan dibilang di situ. Ayo kita kan sudah dibilang dapat laporan. Nih Lazarus sakit gitu ya. Ayat 4 Yesus berkata. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tidak akan tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Supaya melalui penyakit ini anak Allah dimuliakan. Bapak Ibu bisakah ketika kita lagi menghadapi sebuah pergumulan. Akhirnya pada waktu kita bisa menang dengan pergumulan itu. Akhirnya nama Tuhan itu ditinggikan, dimuliakan. Sehingga kita bisa menyaksikan Tuhan. Saya selalu berpikir kalau Bapak Ibu dan saya menyaksikan Tuhan. Oh tiba-tiba saya gak punya duit, duitnya datang. Terus saya misalnya mulai bangkrut tiba-tiba menaik lagi. Saya sakit disembuhkan. Itu mah biasa. Hebatnya di mana? Sebagai orang yang mengalami berkat Tuhan, ya wajar dong kita mesti menyaksikan Tuhan. Tetapi yang luar biasa adalah waktu kita justru kehilangan. Waktu kita justru ketika kita meminta tidak diberikan. Tapi kita tetap bisa berkata praise the Lord. Bapak Ibu tahu yang waktu hotel di Jakarta ya itu ya, yang dibom. Saya baca ya dalam satu kesaksian ada 2 orang setelah peristiwa itu ada 2 yang kesaksian. Orang pertama adalah dia maju ke depan di mimbar itu dia bilang, praise the Lord. Jadi pada waktu saya keluar dari hotel itu bom meledak. Saya tidak ada apa-apa. Wah, tepuk tangan semua. Setelah dia duduk tiba-tiba ada satu orang yang dipegangin. Terlihat bahwa kakinya tuh satu itu sudah dari lutut ke bawah itu sudah dipotong. Dia dibimbing sama penyambut tamu. Ngomong di kesaksian, melanjutkan kesaksian kedua. Terus dia berkata apa? Kalau tadi saudara kita tadi keluar, terus bom meledak, saya baru masuk beberapa menit dan bom itu meledak. Sehingga saya harus kehilangan kaki saya. Dan dia akhiri dengan kalimat, praise the Lord. Bapak Ibu yang mana yang lebih beriman? Yang mana yang lebih kita rasakan bahwa mereka betul-betul dekat dengan Tuhan? Saya gak bilang yang pertama gak dekat Tuhan ya Bapak Ibu. Tapi saya ingin katakan, iman kita, kepercayaan kita justru terlihat, justru teruji waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Justru pada waktu kita kehilangan, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Tunggu dulu, mungkin tadi Marta, Maria, kenapa? Kami begitu dekat dengan Engkau, kami begitu mengasihi Engkau, Engkau begitu mengasihi kami. Tapi kenapa? Kenapa kamu gak datang? Kenapa? Pertanyaan itu seringkali dilontarkan oleh anak-anak Tuhan ketika lagi merasakan dia terpuruk di suatu titik yang terendah. Tapi di situ dikatakan kemuliaan Tuhan Yesus datang. Buktikan oke ya. Sekarang udah terbukti semua orang tahu, gak ada lagi yang bilang dia tidak mati atau dia mati suri. Gak ada lagi dong, karena sudah 4 hari. Dan sekarang Yesus bilang, bangkitlah, keluarlah Lazarus. Baru di situ dikatakan, kita melihat bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Oleh karena itu sejauh mana kita percaya dalam pergumulan hidup yang kita alami, bahwa akan ada Tuhan yang menolong kita. Walaupun mungkin sampai akhir hidup kita ada banyak hal yang tidak kita pahami. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Bapak Ibu gimana seorang anak yang masih remaja bisa mengerti dalam 1-2 bulan papa mamanya dipanggil Tuhan. Bagaimana seorang anak bisa mengerti
Atau mungkin bagaimana kita bisa mengerti ketika kita harus mengalami kehilangan, kemarahan, kedukaan dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, pada waktu kita bisa melihat, oh di dalam semua yang Tuhan izinkan, tetap Dia berdaulat. Tambah lagi Bapak Ibu, jangan lupa satu ayat yang jangan sampai itu sering kita pakai tapi sering kita lupakan. Kan ada ayatnya, ujian yang kamu alami gak akan melebihi kekuatan kamu. Itu berulang-ulang sering saya ingatkan kepada jemaat. Kepada banyak orang, termasuk kepada diri saya. Termasuk kepada ipar saya yang sekarang. Kami akan terus berjuang supaya dia memikirkan, minta hikmat Tuhan ini harus diapain. Ketika dapat vonisnya sudah sakit, saya berpikir Tuhan tidak mudah. Tapi di balik itu saya percaya sekali. Tidak pernah sesuatu diizinkan Tuhan. Itu seakan-akan untuk tidak terbaik bagi kita. Roma 8 dan 28 kan jelas dikatakan. Segala sesuatu dijadikan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Yesus. Hanya persoalannya kebaikan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah kalau kebaikan kan tadi yang saya bilang. Sakit sembuh, ada masalah terselesaikan gitu ya. Padahal menurut Tuhan belum tentu demikian. Oleh karena itu mari bersama-sama. Waktu kita masih bergumul dalam suatu penderitaan apapun saya nggak tahu Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu dan saudara alami saat ini. Langsung aja bilang, Tuhan apa yang ingin Tuhan nyatakan melalui hidupku? Bapak Ibu, bukankah hidup ini tentang Tuhan? Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, tujuan Tuhan menciptakan manusia dan alam semesta ini adalah untuk menyatakan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau begitu pada waktu kita mengalami suatu persoalan pergumulan hidup, apakah akhirnya orang bisa melihat Tuhan yang hidup itu di dalam hidup kita? Dan bagian yang terakhir, bagaimana kita mengaplikasikannya adalah kita harus lihat Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tadi kalau kita ngelihat yang pertama adalah bagaimana Yesus adalah Allah yang berkuasa, berdaulat. Terus juga kita ngelihat bagaimana Dia menjadi sumber kehidupan kita. Dan pada waktu kita bisa mengaplikasikan yang ketiga adalah kebangkitan dan Yesus yang hidup itu memampukan kita menang melawan beragam ujian, godaan dan cobaan hidup. Mungkin bagian yang ketiga ini lebih ke arah kalau saya pengen mencoba. Tadi kan yang kedua lebih ke arah pergumulan. Yang ketiga ini mungkin dalam arah kelemahan. Siapa yang gak punya kelemahan Bapak Ibu? Yang gak punya suatu dosa yang mungkin belum tentu orang tahu. Suatu kelemahan baik itu dalam kata-kata, dalam sikap yang jadi batu sandungan bagi orang lain. Suatu dosa yang kita pengen lepas tapi susah untuk lepas. Kita harus ngeliat bahwa Tuhan itu, saya selalu memikirkan begini Bapak Ibu. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita kan gak langsung baik kan? Kan gak langsung ada chip di kepala kita. Ketika dibilang marahin menantumu, tidak gitu ya. Terus ada orang yang bilang, wih jelek, puji Tuhan misalnya ya. Maksud saya kan gak langsung kan ya. Gak ada chip yang mengontrol kita untuk selalu mengatakan yang benar, melakukan yang benar, mengatakan yang baik, melakukan yang baik. Kan gak selamanya begitu Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya di sini saya katakan bahwa setelah kita percaya Yesus untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kan dengan jelas. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jikalau aku hidup berarti aku harus memberi buah. Filipi pasal pertama 21 dan 22. Terus dikatakan lagi dalam Galatia. Ketika kita dibangkitkan berarti hidup kita bukan lagi tentang kita. Tetapi Tuhan, untuk Tuhan. Kita milik Tuhan. Kalau kita sudah memahami demikian berarti tolok ukur kehidupan kita. Bukankah adalah Alkitab? Bagaimana kita hidup berjuang di dalam kebenaran firman itu. Bagaimana kita bisa akhirnya menyatakan. Ini kita lagi ngomong ke orang misalnya. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia menang. Menang dari dosa. Dia menolong kita untuk lepas dari dosa. Tapi orang-orang di sekitar kita ngelihat. Kita bermain-main dengan dosa. Kan gak nyambung itu. Nah Bapak Ibu yang ingin saya katakan adalah. Itu ya saya selalu berpikir bahwa kita itu, karena dibilang ya pada waktu kita sudah percaya Tuhan, kebangkitan Kristus itu menolong kita kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan kita. Berarti biarlah orang melihat Yesus yang hidup itu di dalam hidup kita. Tapi natur kita, dosa kita ini kan lemah. Makanya dibilang ya, saya ingat sekali ketika salah seorang mahasiswa saya kedapatan nyontek ya. Terus dia berkata dengan ayat Alkitab, Bu Ida tolong dipahami, roh memang penurut tetapi daging lemah.
Dalam hati saya ya iya itu memang ayatnya enak banget kita pakai. Nah tapi saya rasa itu bukan ayat untuk berkompromi. Tuhan tahu kita lemah. Tapi kan dia sudah bangkit dan menang. Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan atau menceritakan kepada banyak orang. Dia Allah yang bangkit, dia Allah yang menang. Dia adalah Allah yang hidup. Kalau di dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, diproses untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita gagal lagi kan gitu ya. Kalau gagal bisa boleh lah ya. Tapi kalau gagal terus kan persoalan. Nah oleh karena itu kita butuh tuh, saya selalu berkata kalau ada orang yang berkata, gimana Bu Ida ya saya gak mau kayak gini. Saya ketemu dengan salah seorang oma itu, karena memang dia mungkin, nah saya langsung pikir ya nih kayak saya nih ya, kan tipenya kolerik sanguin ya. Kadang ngomong dulu baru mikir. Nah saya kebayang ya nanti gue kalau sampai andaikan belum mati ya, sampai 70-80 tahun, jangan-jangan nih gue ngomong nih bisa nyakiti banyak orang. Pikiran saya, karena waktu saya melayani di beberapa gereja, kadang ya di komisi-komisi yang usianya sudah 50 tahun ke atas, kadang pada cerita, itu tante tuh kalau ngomong gak pernah gak nyakiti. Oh, wih paketannya gak enak banget ya. Oh gak pernah gak nyakiti ya, ini lagi ngomong lagi ini nyakit. Saya langsung mikir, ini ntar jangan sampai gue tua kayak gitu ya. Terus saya berdoa Tuhan, kalau andaikan aku sampai tua tidak menjadi berkat, gak usah sampai tua dah. Karena untuk apa saya hidup kalau tidak menjadi berkat? Untuk apa saya hidup kalau akhirnya di akhir hidup saya menjadi batu sandungan bagi banyak orang? Untuk apa saya hidup kalau hidup saya tidak menyatakan Kristus? Terus saya berkata kepada orang itu, emang pernah didoain tante itu? Kan kita seringkali kan minta orang ayo dong orang itu mesti berubah kan gitu ya. Bagi saya ketika kita menuntut perubahan, apa yang sudah kita lakukan untuk orang tersebut? Jangan pernah menuntut perubahan kalau kita tidak punya peran apapun. Tapi kok kita sudah ingatkan tante ngomongnya hati-hati gitu ya. Tante gak boleh ngomong kayak gitu, mesti lebih ini. Dia juga bergumul. Singkat cerita saya tanya ke tante itu. Tante tahu gak sih nyakiti banyak orang? Iya, tapi mereka tuh gak langsung. Nanti si ini ngomong dari si B ngomong dari si D ngomong dari si F kata dia. Tapi orang yang bermasalah dengan saya gak ada yang datang ngomong. Saya tuh dengar itu saya pikir gini, aduh nih sama aja nih dua-dua nih. Tantenya juga bermasalah, yang ngomongin juga bermasalah, benar gak? Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa waktu kita sudah percaya Tuhan, dia memberikan kemenangan karena kebangkitannya memberikan kemenangan bagi kita untuk melawan dosa. Tapi jangan lupa proses kan seumur hidup kita. Dan proses itu kita bisa jatuh bangun. Tetapi sejauh mana kuasa kebangkitan Kristus menjadi kekuatan kita. Tuhan aku jatuh, Tuhan tolong aku Tuhan please kan kayak gitu. Bapak Ibu sebelum nanti kita akan melihat ya sebuah skit yang dari rekan-rekan kita. Saya pengen akhiri dengan, saya ini orangnya kalau saya lagi bawa kendaraan, kalau dilewati itu tidak hormat, gitu ya. Oh terus saya ngomel tuh, tabrak dah lu, jatuh dah lu ya, habis dah lu ya, serius. Itu yang saya lakukan, karena pernah sekali itu di depan PTC ya, salah. PTC-nya Barat ya, daerah Barat, ada yang namanya Hartono, ada lampu merah. Karena saya diserempet dengan gitu ya. Tapi ini kejadian belasan tahun yang lalu ya. Enggak sekarang ya. Kalau diceritakan yang sekarang nanti jadi batu sandungan lagi ya. Diserempet, saya kejar dia sampai ke lampu merah. Turun dari mobil, saya langsung ketuk tuh pintu. Si orang yang nyetir yang gak bagus itu. Lu bisa nyetir gak? Tuk-tuk. Dia buka kaca, tahu apa yang terjadi? Penginjil lidah. Aduh. Di situ saya langsung pikir, mati gua gitu kan ya. Terus saya bilang, makanya bawa mobil hati-hati. Tapi saya yakin muka saya mungkin merah, kuning, hijau dan apa gak tahu dah gitu ya. Di situ saya pikir, Tuhan aku gak mau kayak gini Tuhan. Akhirnya apa yang saya lakukan tiap kali naik kendaraan, gue nyanyi. Bapa engkau sungguh baik, kan nyanyi kan ya. Ku naikkan syukurku. Gimana gue mau matiin dia kan gak mungkin. Akhirnya yang keluar berkat kan. Akhirnya disitu saya bilang apa? Berjuang. Sampai akhirnya gak perlu nyanyi lagi. Kalau sudah langsung ada orang yang kayak gitu saya langsung jawab. Oh neneknya melahirkan, kucingnya melahirkan. Menolong kita kan. Karena apa? Kita mesti ada usaha. Saya harus pikirkan apa caranya supaya saya bisa menang dari kelemahan itu.
Saya tidak berkata Tuhan paham kelemahan saya, tidak. Kalau saya mengucapkan kalimat itu, saya tidak akan pernah mengalami perubahan. Tapi kalimat yang saya pakai untuk saya, Tuhan kemenanganmu akan menolong saya. Apa usaha saya? Nyanyi. Itu kalau dialbumkan, ratusan ribuan lagu sekarang ya. Walaupun belum tentu juga bagus suaranya ya. Bodoh amat lah, kan di mobil kita cuma dengar sendiri kan Bapak Ibu. Tapi yang saya ingin katakan adalah sampai akhirnya itu enggak lagi. Saya mencoba untuk, itu cuma satu. Kelemahan kita, dosa kita banyak gak? Hanya Tuhan yang tahulah dan kita ya. Nah cuma persoalan sekarang kita gak bisa berkata, saya setuju Bapak Ibu, kita lemah iya. Kita sering gagal iya, kita terbatas iya. Tapi sejauh mana kita melibatkan kuasa kebangkitan Kristus itu untuk menolong kita mengalami kemenangan. Sehingga suatu waktu nanti, ketika kita berada di peti mati, kalau andaikan Tuhan izinkan kita bisa mendengarkan ucapan orang-orang di sekitar kita, mereka bisa berkata, orang ini orang baik. Orang ini menjadi berkat. Orang ini sangat luar biasa. Itu kalimat yang kita dengarkan. Karena suatu waktu nanti siapa kita, itu akan banyak orang tahu pada waktu kita kembali kepada Sang Pencipta kita.